Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nafisa Dwi Zahra dari kelas 2A dengan NIM 125501200082. Hari ini saya akan menjelaskan pemrograman berorientasi objek tentang enkapsulasi dan abstraksi. Adapun itu meliputi yang pertama kontrol akses, yaitu publik atau privat, data heading, properties, name mangling, abstract base classes atau ABC, dan yang terakhir mixins. Nah, yang pertama di sini adalah enkapsulasi, yaitu konsep membungkus data atau atribut dan metode atau fungsi dalam satu kesatuan atau yang biasa kita sebut kelas, serta membatasi akses langsung ke data tersebut. Tujuannya adalah melindungi data dari perubahan yang tidak diinginkan dan mengontrol bagaimana data tersebut dapat diakses dan dapat diubah. Nah, adapun kontrol aksesnya yaitu ada 3. Yang pertama, publik, yaitu bisa diakses dari mana saja dan oleh siapa saja. Yang kedua ada privat, yang hanya bisa diakses oleh dalam kelas tersebut. Dan yang terakhir ada protected, yaitu tidak benar-benar dilarang tapi jangan diakses sembarangan. Perbedaannya adalah privat ini menggunakan double underscore, sedangkan protected hanya menggunakan satu underscore dan publik tidak menggunakan underscore. Kita masuk ke contohnya. Nah, ada pun contoh enkapsulasi, yaitu di sini saya buat kelas akun bank. Di sini ada contoh yaitu public, tidak bisa diakses, yang bisa diakses dari mana saja. Contohnya self titik nama sama dengan kita buat contohnya namanya arah. Dan sedangkan self titik double underscore saldo yaitu merupakan contoh akses privat, tidak bisa diakses langsung dari luar. Nah, kita masuk ke contoh akses publik. Kelas mahasiswa ini yaitu dev double underscore init double underscore self. Self nama Nafisa, self umur 19. Dan jika kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini, keluar nama dan umurnya. Dan ini bisa kita ubah, misalnya kita mau ubah namanya jadi Fatimah dan umurnya kita ubah jadi 17 tahun. Kemudian kita jalankan. Nah, maka dia akan berubah. Berarti ini bisa diakses oleh siapa saja. Adapun akses protected yaitu kelas mahasiswa dev init. Nah, di self-nya ini hanya menggunakan satu underscore. Self titik underscore jurusan informatika. Nah, ini adalah penjelasan dari atribut protected. Ini bisa diakses tapi secara aturan tidak disarankan, dan jika dijalankan maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Yang keluar hanya print jurusan dari mahasiswa tadi, yaitu informatika. Nah, adapun akses privat di sini yaitu perbedaannya menggunakan self double underscore. Nih, double underscore name. Kita buat contohnya seperti ini, dan jika kita jalankan, nih, maka yang keluar hanya name-nya. Ini menggunakan atribut privat. Jadi hanya bisa diakses langsung lewat name mangling yang akan kita pelajari setelah ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas data hiding. Apa data hiding itu? Yaitu adalah teknik menyembunyikan detail internal sebuah objek untuk mencegah akses atau modifikasi langsung dari luar. Nah, jadi data hiding ini bertujuan untuk melindungi integritas data agar tidak dirusak secara sengaja. Kita masuk ke contohnya, yaitu kelas mahasiswa dev double underscore init double underscore self. Di sini kita menggunakan kontrol akses yang di privat agar data dapat disembunyikan. Nah, jadi jika ada yang memprint mahasiswa titik double underscore IPK, maka itu akan hasilnya error atau tidak bisa diakses secara langsung karena data telah disembunyikan. Jika kita jalankan, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nih, data aman karena telah disembunyikan. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas properties,
yaitu cara untuk mengakses metode seolah-olah mereka adalah atribut atau variabel biasa. Ini digunakan untuk menambah logika seperti validasi saat mengambil atau mengubah data tanpa mengubah cara kita memanggilnya. Nah, properti ini bertindak sebagai gather, yaitu mengambil data, dan nilai setter sebagai mengubah data. Jadi ini memudahkan kita untuk mengontrol data agar tetap valid. Misalnya nilai tidak boleh negatif sambil tetap terlihat simpel saat digunakan. Nah, jadi contohnya di sini contohnya def init self nilai. Nah, di sini ada nilai getternya, yaitu def nilai self return self nilai. Adapun nilai dari setternya yaitu nih. Jadi sudah jelaskan bagi pembagiannya yang mana yang getter, yang mana yang setter. Nah, jadi ini adalah untuk mengubah data seperti variabel biasa. Sedangkan kalau di print mahasiswa titik nilai dengan pagar mengambil data, kalau di run maka akan jadi seperti ini. Nih, maka akan jadi nilainya 90. Jadi dia mengubah data jadi seperti variabel biasa, yaitu print dari nilai mahasiswa yang 90 tadi akan menghasilkan nilai 90. Nah, adapun selanjutnya itu name mangling. Jadi Python ini mengubah nama variabel privat jadi bentuk lain. Tujuannya itu supaya tidak mudah diakses dari luar dan menghindari bentrok nama terutama di inheritance. Nah, jadi nama mangling ini yaitu mekanisme internal Python yang mengubah nama atribut privat ya dengan 2 underscore atau double underscore menjadi format yang berbeda. Contohnya mengubah double score ID menjadi nama kelas double underscore ID. Nah, tujuannya ini bukan untuk keamanan total, melainkan untuk mencegah subclass atau kelas keturunan menimpa variabel milik kelas induk secara tidak sengaja. Nah, adapun contohnya yaitu ini kelas mahasiswa nih. Def init. Jadi pada self double score ID ini merupakan atribut privat. Kemudian jika di run print mahasiswa titik double underscore ID dan jika dijalankan maka hasilnya akan jadi seperti ini. Abstraksi yaitu proses menyembunyikan detail kompleks dan hanya menampilkan bagian penting saja kepada pengguna. Tujuannya mempermudah penggunaan program dan terfokus pada apa yang dilakukan, bukan bagaimana caranya. Nah, di Python ini dilakukan menggunakan Abstract Base Classes atau ABC sebagai cetak biru yang wajib diikuti oleh kelas turunannya. Nah, penjelasan singkatnya dari ini yaitu bersifat abstrak ya. Jadi tidak bisa dibuat objeknya langsung. Ia hanya memastikan bahwa setiap kelas meniru dari kelas asalnya. Jadi harus memiliki fungsi absensi agar menjaga struktur kode tetap konsisten. Adapun contohnya, jadi contohnya di sini ada kelas ATM, def tarik uang self, cek saldo, proses transaksi, dan print uang yang keluar. Nah, jika dijalankan maka akan menghasilkan cek saldo, proses transaksi, dan uang keluar. Jadi sesuai dengan apa yang kita tulis di abstraksi ini. Adapun bagian ABC-nya tadi, nah ini merupakan turunan, yaitu from ABC import ABC. Jadi ini adalah menjelaskan bahwa ini merupakan kelas turunan. Di sini aturan semua dokumen harus bisa dicetak. Dan bagian def cetaknya itu wajib ada, kalau tidak maka akan error.
Nah, yang terakhir adalah mixins, yaitu kelas kecil yang hanya berisi kumpulan metode untuk dipinjam oleh kelas lain. Jadi mixin ini tidak berdiri sendiri, melainkan digunakan untuk menambah fitur tambahan ke sebuah kelas melalui multiple inheritance. Nah, jadi contohnya di sini ya saya buat kelas kerja praktek mixin. Nih seperti ini, kita clear dulu terminal yang tadi. Nih, jadi mahasiswa mempunyai fitur tambahan dari mixin. Dan jika di run maka akan menjadi seperti ini. Nah, baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf karena masih banyaknya kesalahan karena saya sendiri masih dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.